Apa sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Bisa, bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kesempatannya Bu Rosi telah memperkenankan saya Iya, untuk apa duluan gitu ya Bu presentasinya dibanding iya, teman-teman yang iya. lain. Karena takutnya kalau yang lain duluan nanti saya ini insecure Bu. Biasanya final lebih bagus biasanya. Itu makanya saya duluan Nggak aja Bu. apa-apa, kita sama-sama belajar. Iya. Ya, Uh, silakan belajar. Oke, terima kasih. Jadi QCC Journal Review yang ditugaskan oleh Bu Rosi itu saya kali ini mengambil di Jurnal Metal Indonesia. Di sini ada uh, volumenya dan terbit di 2019 dan judulnya adalah Perbaikan Kualitas Produk pada Industri Pembuat Komponen Logam dengan Penerapan Metode QCC. Oke. Kemudian sebentar saya. Nah, jurnal review ini seperti tadi yang judulnya yang telah saya sebutkan, itu adalah autornya Hafid Abdullah dari Balai Besar Logam dan Mesin Kementerian Perindustrian. Kemudian yang kedua adalah Taisuke Nishida, JICA Expert on Production Management. Indexing di jurnal tersebut adalah jurnal metal yang tadi, ada ISSN sama EISSN-nya. Kemudian keyword yang ada di jurnal ini adalah QCC, 5W1H dan industri penunjang. Jadi saya lihat sih ini sudah cocok dengan apa yang memang kita pelajari. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita diskusikan apa yang memang kurang dari jurnal ini dan memang apa yang bisa kita ambil dari jurnal ini. Oke. Nah, abstraknya dari jurnal ini adalah makalah ini menyajikan penelitian analisis perbaikan kualitas produk pada industri pembuat. Mohon maaf. Maaf, Mas, nanti saya lupa. Saya beri batasan maksimal 10 menit ya untuk presentasi. Karena kan ada 15 orang. Baik. Ini mulai 14.05 ya Bu, nanti selesai 14.20. 14.15. Makasih Bu. Jadi makalah ini menyajikan hasil dari pembuatan industri komponen logam. Kemudian tujuannya adalah ingin mampu bersaing di pasar global katanya. Nah, dengan implementasi QCC ini diharapkan dapat menanggulangi perbaikan melalui implementasi manajemen QCC. Hasilnya nanti perbaikan sudah ada studinya, yaitu ada kesalahan ataupun kekeliruan ataupun cacat pada spacer gitu kan. Nah, hasil perbaikannya adalah presentasi rasio cacat komponen spacer yang ada awalnya 25% sebelum perbaikan kemudian diturunkan menjadi 0%. Pendahuluannya adalah pertama dia latar belakang jurnal ini ada tantangan eksternal seperti yang tadi yang saya bilang, kemudian mengambil dia TQC juga pengendalian mutu terpadu yang diangkat dari Astra 2010 ininya literatur reviewnya. Nah, salah satu tujuan untuk meningkatkan keunggulannya dari TQC tadi ada paper dari Jeffrey Kelliker tahun 2007. Oke, kemudian selanjutnya adalah pendahuluan ini juga dia ada manajemen QCC-nya. Nah, manajemen QCC yang dimaksud adalah kelompok karyawan kecil 4-10 orang gitu yang diambil di penelitian ini. Kemudian tujuannya seperti yang tadi adalah ingin meningkatkan kualitas hasil produksi. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi para pembina maupun pemilik atau manajemen perusahaan lain di Indonesia. Oke. Nah, metodologi di jurnal ini adalah ada beberapa tahapan kegiatan implementasi QCC. Yang pertama, persiapan komite QCC. Yang kedua adalah pencanangan ataupun kick off meetingnya. Kemudian ada sosialisasi program kerja di kegiatan TQC dan QCC. Kemudian di sosialisasi tersebut memang ada beberapa poin. Pertama adalah pembentukan tim QCC, penyusunan jadwal, lalu ada diklat. Kemudian surveinya di kegiatan tim QCC ini meliputi yang pertama identifikasi kondisi perusahaan sebelum perbaikan atau self assessment dulu. Jadi kita harus tahu posisi kita ada di mana sebelum melakukan perbaikan. Kemudian ada pengamatan aliran proses pembuatan produk, mendokumentasikan kondisi awal karena memang nanti akan dibandingkan dengan kondisi akhir setelah diperbaiki. Kemudian meneliti faktor-faktor penyebab cacatnya gitu. Yang terakhir, yang kelima, konsultasi, evaluasi dan rencana penanggulangannya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengambilan foto setelah perbaikan. Nah, setelah diperbaiki lalu ada standarisasi seperti yang kita tahu, kemudian disimpulkan dan direkomendasikan hasil penelitiannya, lalu dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, dievaluasi
untuk membuat laporan penelitian. Oke. Kemudian hasilnya nih, yang hasil dari jurnal ini adalah ternyata dalam perusahaan itu memutuskan untuk bimbingan dan konsultasi TQC atau QCC ini membuahkan hasil. Langkah yang hasil dan pembahasannya, langkah pertama untuk QCC ini ada temanya. Temanya itu adalah perbaikan kualitas hasil produksi. Yang judulnya itu adalah menurunkan reject ratio. Alasan pemilihan temanya berdasarkan penelitian dan hasil inspeksi memang itulah yang memang harus diambil. Oke. Nah, langkah keduanya itu self assessment tadi, menentukan kondisi sekarang untuk menentukan target. Jadi sebelum kita menentukan target perbaikan, kita harus tahu dulu kondisi kita ada di mana. Nah, kondisi kita ternyata ada di persen rejectnya ini ada di part number 207260. Kemudian total reject yang paling tinggi ada di yang kedua. Nah, total rejectnya. Kemudian setelah mengetahui itu, lalu langkah ketiga adalah merencanakan aktivitasnya. Nah, aktivitasnya di sini sudah ada tools PDCA-nya, Plan Do Check Action-nya. Jadi yang plan-nya tadi memilih tema mengetahui kondisi saat ini atau self-assessment, do-nya melaksanakan perbaikan, check-nya evaluasi, kemudian di action-nya membuat standarisasi dan merencanakan selanjutnya mau seperti apa, perbaikan selanjutnya, atau continuous improvement-nya. Nah, analisis penyebab masalahnya adalah seperti yang tadi diketahui bahwa penyebab kerusakannya ada di spacer, namun apa yang menyebabkan kerusakannya itu di jurnal ini mengatakan bahwa dia melakukan tools 5 Fishbone gitu, material, mesin, peralatan manusia, metode kerja, dan lingkungan. Nah, materi diskusi tim QCC ini penyebab kerusakannya sudah diketahui, yaitu mall untuk penandai spacer yang akan diproses drilling. Nanti kita akan lihat seperti apa sih mall proses drilling itu gitu ya. Oke. Kemudian langkah 5 itu adalah melaksanakan perbaikan. Nah, di sini peningkatan kualitas untuk meningkatkan perbaikan ini sudah dilakukan dengan salah satunya adalah menggunakan alat bantu atau jig drill terhadap proses produksi. Gambarnya nanti akan dikasih tahu. Ketidakpresisian atau tidak center tadi permasalahannya itu disebabkan posisi dan ukuran lubang tengah itu tidak berada di tengah. Jadi dilakukan perbaikan dengan cara menggunakan alat bantu jig gitu ya setelah dibaca itu. Nah, penggunaan jig ini dapat membantu operator untuk memposisikan pada posisi yang tepat sehingga nanti hasilnya lebih presisi. Okay. Nah, pada saat melaksanakan perbaikannya ada 5W1H. Jadi sudah ada toolsnya dan siapanya orang-orangnya juga sudah ada, bisa dibaca mungkin. Okay. Kemudian, nah ini di langkah kelima ini ada proses sebelum sama sesudah perbaikan. Nah, center yang tidak presisi ini mal spacer yang di atas adalah yang sebelumnya, jadi kadang memang hasilnya nanti tidak sesuai, makanya dilakukan adanya jignya. Ini jignya itu adalah alat bantu untuk membuat mal spacer yang atas itu berada di posisi tengah atau tepat gitu. 985574. Kemudian evaluasinya ternyata setelah dilakukan hasil perbaikan dapat dibandingkan dengan kondisi yang sebelum dan sesudah penerapan QCC. Di sini sudah ada grafik 8 atau gambar 8 hasil perbaikan kualitasnya. Ada before sama ada afternya. Before-nya ada reject rate ataupun reject ratio komponen spacer sebesar 25%. Kemudian afternya itu menjadi 0% atau tidak ada cacat sama sekali. Nah, setelah dilakukan perbaikan, maka langkah selanjutnya adalah standarisasi. Hasil standarisasinya diperoleh yang pertama adalah melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua adalah pengendalian QC menggunakan jig. Yang ketiga adalah melaksanakan preventive maintenance terhadap mesin dan peralatan, which means ini harus dilakukan. Yang keempat, melaksanakan monitoring pencegahan penyimpanan secara terus-menerus dengan mengikuti langkah-langkah perbaikan. Nah, rencana selanjutnya adalah setelah dilakukannya standarisasi yang 4 ini, kemudian harus dilakukannya continuous improvement ataupun rencana perbaikan selanjutnya akan seperti apa. Membahas tema perbaikan proses, produk atau komponen lainnya yang timbul berdasarkan skala prioritas, keuntungan yang didapat oleh PTMTM dengan adanya QCC adalah manajer dan supervisor terlepas dari pekerjaan-pekerjaan rutin yang memenuhi jadwal mereka. Keputusan-keputusan semulanya itu dibuat berdasarkan apa yang seharusnya dilakukan. Karena sudah ada tim QCC-nya, jadi supervisor dan manajer tidak terlalu pusing untuk menentukan langkah perbaikannya karena sudah terdokumentasi dengan baik di QCC tersebut ataupun di hasil penelitian tim kecil QCC tersebut. Okay. Dari jurnal ini
kesimpulan dari yang didapat dari jurnal yang tadi, ini dari penulis jurnalnya sendiri, itu adalah penurunan reject rate dari 25% menjadi 0%. Itu yang paling penting di kesimpulannya. Nah, setelah itu